Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana sahlan ya Allah. Faj'al umurana sahlan ya Allah. Faj'al umurana sahlan ya Allah. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, asatiz wa asatizah alladzina lam yudhkar ismuhum takriman wa ta'diman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ketakdiman saya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Dat yang maha kuasa, Allah Dat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan seperti halnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Dat yang maha melihat, Allah Dat yang maha menyaksikan, Allah Dat yang maha mengetahui setiap amal ibadah yang kita lakukan dicatat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, insyaallah Bapak Ibu sekalian, saya diberikan amanah untuk sama-sama membahas satu kitab, yaitu yang bernama Kitab Nashaihul Ibad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan dan tambah-tambah ilmu untuk kita semua
semuanya, sehingga kita tetap istiqomah dalam melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Asal mula kitab ini diberi nama Al-Fad Al-Munabbihat alal Istidadil Liyaumil Ma'ad. Jadi ini pengarangnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian diberikan penjelasan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau yang sering kita kenal dengan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, Bapak Ibu sekalian. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama asli Indonesia, hanya saja pernah terkenal menjadi ulama besar di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani diberikan penjelasan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian yang sudah ada kitabnya, yang memang pernah belajar menterjemahkan, boleh barangkali sedikit demi sedikit diterjemahkan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi ja'alal ilma, Allah yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyati, setinggi-tingginya sifat kesempurnaan. Jadi Allah menjadikan ilmu itu menjadi setinggi-tingginya sifat kesempurnaan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Allah sampaikan juga dalam Al-Quran, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitupun yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, hayatul fata bil ilmi watuko. Hidupnya seorang pemuda dan pemudi itu dengan ilmu dan dengan takwa. Tidak mungkin sampai kepada derajat takwa kalau seandainya ilmunya saja tidak ada. Maka betul apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, an-nasu kulluhum halka ilal alimuna. Semua manusia itu celaka, Bapak Ibu sekalian, kecuali orang yang punya ilmunya. Tapi juga orang yang punya ilmu masih terkategorikan celaka, ilal amiluna, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun masih terkategorikan celaka, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Wa ashadu, dan saya bersaksi, an la ilaha, sungguh tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya, illallahu wahdah, kecuali hanya Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada Tuhan selainnya, lahu bagi Allah, alladzi khassa man syaa min ibadihi, yang mana Allah telah mengkhususkan, Allah telah mengistimewakan man, siapapun syaa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'athiril hikamiyati, dengan menguasai riwayat-riwayat yang bersifat hikmah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara hamba-hambanya itu ada sebagian yang memang Allah berikan kesempatan untuk bisa memahami ayat-ayat tentang hikmah. Wa ashadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi khassahullahu ta'ala, yang telah Allah jadikan Nabi Muhammad bijami'i kamalatil ubudiyyati, dijadikan apa? Dikhususkan apa? Yang Allah telah mengkhususkan dengan semua kesempurnaan hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling sempurna.
Hanya saja yang perlu kemudian kita pahami, sekalipun Rasulullah orang yang paling sempurna di antara hamba-hamba yang lain, Rasulullah tetap saja sebagai manusia, Rasulullah tetap saja sebagai hamba yang tidak boleh disembah. Bapak Ibu sekalian, wajib dicintai, iya. Wajib untuk kemudian diikuti, iya. Wajib untuk kemudian dihormati, dimuliakan, iya. Tapi tidak boleh Rasulullah disembah. Bapak Ibu sekalian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga rahmat Allah terlimpah curah kepada junjunan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala Allahu taala, yang telah memenuhi Allah qalbahu, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la, dari sebagian keagungan Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan daripada sebagian keagungan Allah hatinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang agung. Jalla, maha agung Allah, wa ala, dan maha luhur Allah. Ini masih muqaddimah ya Bapak Ibu sekalian. Wa ayyanahu, dan Allah telah menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, daripada sebagian keindahan Allah al asna yang sangat luhur. Fasara sallallahu alaihi wasallam, maka jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang bergembira, mansuron, dan orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi, dan semoga rahmat Allah juga terlimpah curahkan kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, wasalikina, dan kepada orang-orang yang menempuh ala nahjihi, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanalu, maka mereka semua akan mendapatkan khairan, kebaikan, wafiron, yang sangat banyak. Jadi siapapun yang mengikuti Rasulullah, siapapun yang berittiba kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi yang mengikuti Rasulullah, yang berittiba kepada Rasulullah, maka janji Allah adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin diampuni dosanya oleh Allah, yang ingin dicintai oleh Allah, maka salah satu di antara syarat mutlaknya itu adalah kita harus mengikuti, berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hadir di majelis ilmu, kita mengikuti tholabul ilmi, kita melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa melaksanakan silaturahim. Mudah-mudahan aktivitas ini semuanya yang bisa menjadi jalan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang senantiasa selalu mengharapkan ghufrul masawi, diampuni dosa-dosanya. Siapa yang berkata? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau yang sering disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa yang dikatakannya? Haza, kata beliau, kitab ini syarhun, adalah penjelasan. Wada'tuhu, dan saya mengarang kitab ini, alal kitabi, menjelaskan kitab al-mustamili, yang meliputi atau isinya yang mengandung alal mawaidi, mau'idoh. Apa itu mau'idoh?
nasihat-nasihat lil alamati al hafid, yaitu orang yang banyak ilmunya. Al hafid orang yang sangat banyak hafalan hadisnya. Siapa? Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Syihabuddin Ibni Ahmad Ibnu Ahmad Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Asy-Syafi'i yang bermazhabkan Syafi'i, Asy-Syahir Bibni Hajar Al-Asqalani, yang terkenal dengan sebutan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tumal Misri, kemudian Mesir. Al-Asqalani itu nama daerah Bapak Ibu sekalian. Tadinya menetap di mana? Di Al-Asqalani. Kemudian setelah tua beliau menetap di Mesir, makanya ditambahkan dengan Tumal Misri. Al-Asqalani, Tumal Misri. Tagomadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah memenuhi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Wasamaituhu, kemudian saya menamai, kata Syekh Nawawi, menamai kitab ini Nasaihal Ibad, dengan nama Nasaihul Ibad. Fi bayani alfadi munabbihatin, di dalam menjelaskan lafad-lafad yang mengingatkan alal isti'dadi, supaya bersiap-siap liyaumil ma'adi, untuk menghadapi hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, wa as'alullah al-karima, dan saya meminta kepada Allah al-karima yang maha murah, ayan fa'a, semoga Allah menjadikan manfaat, memberikan manfaat bihi, dengan syarah ini, al muslimina, kepada orang-orang Islam. Wa ayaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan syarah kitab ini dakhiratan ila yaumiddin, menjadi tabungan pahala di akhirat kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, disunahkan, indab tidai kulli umurin, ketika memulai setiap perkara, ghairi muhaqqaratin, yang bukan perkara yang hina. Jadi disunahkan setiap kita melakukan perkara apapun, tapi bukan perkara yang hina. Berarti kalau begitu yang dimaksud perkara di sini adalah perkara yang baik. Setiap perkara yang baik maka sunnah diawali dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta. Jadi kalau seandainya setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada keberkahannya, tidak ada kebaikannya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja hati-hati terhadap perkara yang hina atau perkara yang memang diharamkan, tidak boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada perkara yang haram, apa kira-kira contohnya Pak? Misalkan mabuk, supaya berkah mabuknya, diambil botolnya kemudian baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berkah tidak Bu? Boro-boro berkah, yang ada mah baca bismillahnya jadi haram. Al wasilatu ila haramin haramun, segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Al wasilatu ila sunatin sunatun, segala sesuatu yang menghantarkan kepada kesunahan hukumnya jadi sunnah. Jadi kalau seandainya kebaikan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah Allah berikan keberkahan yang banyak. Termasuk juga boleh jadi ketika perkara itu wajib, baca bismillah pun jadi wajib. Kira-kira apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Baca Fatihah ketika di dalam sholat menurut ulama mazhab Syafi'iyah. Karena kalau menurut Imam Malik, bismillah itu tidak termasuk ke dalam bagian suratul Fatihah. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa bismillah itu termasuk ke dalam bagian surat Al-Fatihah.
Maka bismillah itu termasuk ke dalam ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Ketika kemudian kita sholat, bagi yang memang berpegang kepada pendapatnya Imam Syafi'i, bismillah hukumnya wajib untuk dibaca. Kalau tidak dibaca, kira-kira Fatihahnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena Fatihah ini adalah bagian daripada rukun sholat, maka rukunnya tidak sah. Kalau rukunnya diantara salah satu yang 13 atau 17 ini tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Itu kalau kita mengacu kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Maka sunnah Bapak Ibu sekalian, apapun perkara itu baik diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali zikir, Pak. Kalau zikir tidak usah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau zikir itu juga sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in tarokaha, kalau seandainya orang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim fi awaliha, di awal perkaranya, atabiha, maka dia melakukan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim fi asnaiha, di tengah-tengahnya, biqaulihi bismillahi fi awalihi wa akhiri, dengan mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau kita makan, Pak, lupa tidak membaca bismillah di awal, maka dianjurkan untuk membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah fi kulli hinin, segala puji ai zamanin, maksudnya waktu, qalla au kathara, sedikit ataupun banyak. Selain daripada bismillahirrahmanirrahim, kita juga dituntut untuk senantiasa memuji Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, Bapak Ibu sekalian. Wa auqatin, atau di banyak waktu. Wahia, yang dimaksud dengan auqat itu adalah azminatin mahdudatin, yaitu waktu yang dibatasi. Wahia min atfi khosin ala amin. Jadi lapad auqat itu adalah merupakan atop yang khusus ala amin, yang diatopkan kepada yang lebih umum. Hinin itu kalimatnya lebih umum dibandingkan dengan auqat. Wassolatu, dan rahmat Allah, ayil atpu, ataupun kasih sayang, minallah, dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah, ala rasulihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya, ila kafatil khalqi, yang diutus kepada seluruh makhluk, asrofil khalqi, bahwa Rasul itu adalah semulia-mulianya makhluk. Apa itu makhluk, Bapak Ibu sekalian? Wahwa, yaitu kullu ma, setiap segala sesuatu, aujadahullahu ta'ala, yang mewujudkan Allah ta'ala ala takdiri, terhadap ketetapan. Aujabathu, yang mewajibkan, yang mengharuskan ketetapan itu, al hikmah, bijaksana. Wal bariyat, dan semulia-mulia ciptaan Allah. Ayil makhlukati mutlakon, maksudnya semulia-mulia makhluk, mutlakon secara mutlak. Atau bariyat itu, kata Syekh Nawawi, awil latifil ardi, apapun yang ada di muka bumi itu namanya bariyah. Fahiyya, maka bariyat itu min atfil muradib, itu diatopkan kepada muradib. Muradib itu sinonim, istilahnya beda tapi maknanya sama.
wa min atfil khosi alal ami. Jadi bariyat itu adalah merupakan kalimat yang lebih khusus dibandingkan dengan makhluk. Kalau makhluk itu semua ciptaan Allah, tapi kalau bariyat makhluk yang ada di atas muka bumi itu namanya bariyat. Pasayyiduna, maka junjungan kita semuanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillahi kullihim, yang paling afdol ciptaan Allah, kullihim, yang paling afdol daripada semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi al-mustahdaratu, adapun kitab ini hadir fi dhihni, di dalam qalbu saya, di dalam hati saya, kata Imam Nawawi, munabbihatun, yang mengingatkan alal isti'dadi, supaya bersiap-siap liyaumil ma'adi, untuk menghadapi hari kiamat. Ai alat ta'ahubi, maksudnya bersiap-siap li ajli waqti ruju'i ilallahi ta'ala, karena kepulangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin semuanya akan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antara munabbihatun alal istidadi liyaumil ma'ad, ayal munabbihat, atau pengingat-pengingat itu, mayakunu masna, nasihat yakunu masna, ada yang dua. Maksudnya di dalam nasihat ini ada dua nasihat. Ai zaujaini, maksudnya au zaujaini, maksudnya jodoh-jodoh. Nanti dalam satu makulat, dalam satu nasihat itu di dalamnya ada dua nasihat. Wa minha, dan sebagiannya mayakunu tulasian, ada nasihat di dalamnya itu 3 nasihat yang disampaikan, ila tamamil asyarati, sampai 10 nasihat. Wa jumlatul maqalat, dan adapun jumlahnya maqalat, ma'itani wa arba'a asyarata, yaitu ada 214 dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian. Apakah semuanya hadis? Al-akhbaru, adapun nasihat-nasihat makulat ini yang dari 214, al-akhbaru hadisnya khamsatun wa arbauna, ada 45. Wal bawaki, adapun sisanya atharun, itu riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat ataupun tabi'in. Wa anal an, dan saya sekarang uridu atabaruk, saya berharap keberkahan bi itani haditsaini syarifataini jalilaini, dengan menyampaikan 2 hadis yang mulia, yang agung dua-duanya. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama, ajazani, telah mengijazahkan ni kepadaku bihi, dengan itu hadis. Siapa? Al alamatu Syekh Muhammad Al Khatib Asyami, yaitu Al-Alama Syekh Muhammad Al-Khatib Asami Tumal Madani Al-Hambali, yang bermadhab Hambali. Jadi kata Syekh Nawawi, saya ingin mendapatkan keberkahan, maka saya sampaikan 2 hadis yang mulia, yang agung, yang saya dapatkan, yang saya terima, yang sudah diijazahi kepada saya. Dari siapa? Syekh Muhammad Al-Khatib Asami, yang bermadhab Hambali. Wahwa, adapun Syekh Muhammad Khatib Asyami itu adalah Ibnu Utsman, putranya Utsman, Ibni Abbas, putranya Abbas, Ibni Utsman, putranya Utsman, an masyayikhi, dari guru-gurunya, muttasilan, yang tersambung, ila Abidarin Al-Ghifari, kepada Abidar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah. Abidar Al-Ghifari itu mendapatkan langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fima, di dalam riwayat, yarwihi, yang meriwayatkan Nabi kepada riwayat itu, an robihi, dari siapa?
dari Tuhannya. Jadi terus langsung bersambung bahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, masih ada Ustaz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma, inni sesungguhnya aku haramtu, aku telah mengharamkan adzulma zalim, perbuatan dolim, ala nafsi kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu, maka aku jadikan perbuatan dolim itu bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dolun, kalian semua itu dolun, sasar, ilaman hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa memberikan hidayah itu siapa? Allah. Bahkan kita sebagai orang tua kepada anak itu tidak bisa memberikan hidayah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya mah kita nggak bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehatu, nggak bisa. Tapi yang bisa menjadikan itu semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya Nabi Nuh, siapa Bu namanya? Kanaan. Padahal bapaknya Nabi Nuh, tapi tidak bisa memberikan hidayah, Pak. Tidak bisa menjadikan Kanaan itu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutlak yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'iun, kalian semuanya itu lapar. Illaman at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi yang bisa yang kuasa memberikan rezeki itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya meminta rezeki itu kepada Allah. Allah sampaikan dalam hadis qudsi yang lain, ana ar-razzaq, kami yang memberikan rezeki, wal makhluqu marzukun, dan makhluk yang diberikan rezeki. Perintahnya hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Apa perintahnya? Fala tatruk bi ibadati, janganlah engkau meninggalkan ibadah kepadaku. Ya ibadi, wahai para hambaku, kulukum arin, kalian semuanya itu telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan sandang. Fastaksuni, maka mintalah sandang kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan sandang itu kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu tukhtiuna billaili wan nahari, kalian itu melakukan kesalahan malam dan siang. Kalau kita kan siang malam, siang dan malam. Kalau dalam bahasa Arabnya billaili wan nahari, malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya dan aku yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan berikan ampunan kepada kalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita merasa bahwa kita banyak dosa, maka kalau seandainya kita ingin diampuni oleh Allah, maka senantiasa terus memohon pertolongan, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lam tablugu durri, kalian itu tidak akan mampu membahayakanku. Fatadurruni, maka kalian membahayakanku. Walan tablugu naf'i, dan kalian itu tidak mampu memberikan manfaat kepadaku. Fatangfauni, maka kalian memberikan manfaat kepadaku. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia
ataupun jin, kanu terbukti semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin, terbukti semuanya itu paling takwa hatinya seseorang minkum dari kalian semuanya, mazada dzalika fil mulki syai'an, maka hal tersebut tidak menambah di dalam kerajaanku syai'an sedikit pun. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada seseorang yang paling bertakwa di antara semua manusia, baik itu jin ataupun manusia, dia bertakwa kepadaku, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya ibadi lau anna awalakum, wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan orang yang akhir di antara kalian dari manusia ataupun jin, kanu terbukti ala afjadi qalbin, jadi hatinya tuh busuk, buruk, rajulin wahidin minkum, salah seorang di antara kalian, mana qasodalika min mulki syai'an, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, kalau seandainya orang yang pertama terakhir di antara kalian, baik itu manusia ataupun jin, berdoa di satu lapangan, fas'aluni, maka mereka meminta nih kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin, maka aku akan berikan setiap orang mas'alatahu, yang dipintanya, mana qasodalika mimma indi, maka hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, illa kama yang kusul mukhitu ida udkhilal bahro, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut, Pak. Ini laut yang banyak, air laut yang banyak, kemudian dicelupin jarum, diangkat lagi, kira-kira berkurang atau tidak, Pak? Sekalipun berkurang paling hanya setetes jarum itu, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semuanya a'malukum, adalah amal-amal kalian, siha, aku menghitung amal itu, lakum bagi kalian, tumma uwafikum, dan aku berikan balasan yang utuh kepada kalian, iyaha, dengan amalan itu. Faman wajada khairan, maka siapa wajada yang mendapatkan khairan, kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selainnya perkara yang tidak baik, fala yalumanna, maka tidak boleh mencela siapapun, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena semuanya itu juga berasal dari kita sendiri. Kita bisa mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, ya tergantung diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau seandainya kita tidak mendapatkan kebaikan, maka jangan pernah mencela siapapun. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait hadis yang pertama ini. Karena waktu, insya Allah nanti kita coba lanjutkan kembali, Bapak Ibu sekalian. Ini masih mukadimah, belum sampai kepada nasihat-nasihat yang kurang lebih ada berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 214, insya Allah. Mudah-mudahan ada takdirnya, bisa kita sama-sama bahas. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.